Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Datasari. Kalian bisa panggil saya Ellen. Saya dari kelas ketiga Manajemen Pemasaran 4304. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat tentang materi recruitment, selection, orientation, and placement atau pendekatan kuliah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Dan yang pertama itu adalah rekrutmen. Rekrutmen merupakan sebuah proses di mana mencari, menemukan, lalu menarik para pelamar untuk bekerja atau dipekerjakan di sebuah organisasi atau suatu perusahaan. Jadi secara singkatnya, teman-teman, rekrutmen itu seperti lowongan pekerjaan lagi yang dibuka oleh perusahaan, di mana perusahaan itu memerlukan tenaga kerja yang baru atau karyawan-karyawati yang baru untuk dipekerjakan di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tetapi teman-teman, proses rekrutmen ini merupakan proses paling awal, masih jauh sampai ke penempatan kerjanya. Karena proses rekrutmen ini perusahaan itu mencari pelamarnya itu yang tidak asal-asalan. Jadi mereka itu mencari pelamar yang memiliki kualitas. Nah, apabila pelamar memiliki kualitas, maka mereka akan lanjut ke proses selanjutnya seperti seleksi. Nah, jadi rekrutmen itu merupakan proses paling dasar atau paling awal tentang sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja baru atau mereka membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya adalah tantangan proses rekrutmen. Tantangan proses rekrutmen itu ada dalam organisasi, kebiasaan para pencari kerja, dan juga ada dari kondisi eksternal. Nah, untuk dalam organisasi seperti tuntutan tugas kelak yang harus dilaksanakan oleh si pelamar pekerja. Seperti apa sih? Kan kita melamar ke perusahaan, apabila kita lolos seleksi, maka kan kita akan bekerja di situ. Nah, pasti organisasi itu atau perusahaan itu menuntut si pekerja untuk bekerja sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Ada juga kebiasaan dari pelamar kerja yang kurang baik, seperti apabila ditolak mereka langsung bunuh diri, mereka langsung stres. Nah, kan itu kan kurang baik juga kan untuk nama dari perusahaan yang menolak. Nah, terus ada juga kondisi dari eksternal seperti tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran tinggi membuat yang mendaftar di lowongan pekerja itu kan banyak. Nah, maka proses rekrutmen juga kan menjadi tantangan karena banyak yang mendaftar dan untung-untung banyak yang mendaftar dan posisi yang dibutuhkan banyak. Apabila banyak yang mendaftar tapi tidak disertai dengan posisi yang banyak juga kan menjadi tantangan juga kan, harus benar-benar. Selanjutnya adalah proses seleksi. Proses seleksi adalah proses memilih si pelamar sampai dengan memutuskan pelamar mana sih yang akan diterima di perusahaan, pelamar mana yang akan ditolak di perusahaan. Nah, teman-teman, adapun proses rekrutmen, yang pertama identifikasi lowongan pekerjaan, langsung tuntutan pekerjaan, lalu ada metode rekrutmen, dan terakhir pelamar yang capable. Sumber-sumber rekrutmen ada internal dan eksternal, bisa dibaca sendiri ya di situ. Selanjutnya adalah proses dalam seleksi. Yang pertama itu adalah penerimaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua itu adalah penyelenggaraan ujian. Ujiannya itu ada psikotes, ada keterampilan, ada pengetahuan. Dan yang ketiga adalah wawancara seleksi. Wawancaranya itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang gabungan antara struktur dan tidak terstruktur. Ada juga pemecahan masalah. Misalkan nih yang mau nyeleksinya itu ngasih sebuah masalah di perusahaan, gimana sih cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ada juga yang wawancara dalam keadaan si pelamar stres, jadi penuh dengan tekanan seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pengecekan latar belakang dan surat referensi. Latar belakang itu ini ke sekolahnya di mana, ini tanggal lahir, alamat, seperti itu ya. Nah, langsung evaluasi kesehatan, evaluasi kesehatan itu sebetulnya sangat dibutuhkan nih dalam perusahaan, karena kan kita yang pelamar itu bekerja bukan hanya sehari dua hari kan, jadi kita tuh harus tahu kan gimana riwayat kesehatannya, apakah si pelamar pernah sakit atau ketergantungan obat atau semacam itu. Nah, terus setelah itu ada wawancara dengan atasan atau dengan manajer. Nah, pastinya wawancara saat dengan manajer pastinya lebih detail gitu dari wawancara sebelumnya. Dan itu tuh menjadi keputusan juga apakah kita bakal diterima nih di perusahaan apakah enggak. Nah, seperti itu. Nah, udah wawancara langsung ada pengenalan
proses seleksi dari awal sampai akhir. Nah, nanti itu kita tuh bakal mengetahui apakah ini bakal diterima, apakah ini apa enggak gitu kan. Jadi gimana dari hasil seleksinya, apakah saat kita seleksi itu bagus apa enggak. Nah, itu kan menjadi pertimbangan nih saat proses seleksi. Seperti kalau rekrutmen setelah seleksi ada proses orientasi, yaitu perkenalan, di mana ada aspek organisasi seperti sejarah perusahaan, struktur dan tipe organisasi. Terus ada juga pengenalan para pejabat, misalkan ini pejabat ini yang di atas direktur, manajer ini, bawahnya gitu. Ada juga tata ruang dan tata fasilitas kerja. Jadi di perusahaan ini tuh ada apa aja sih, ini. Nah, itu ya kalau itu tuh kita kalau udah seleksi. Nah, terus ada juga produk organisasi, ada juga budaya organisasi, misalkan tiap hari Jumat harus pakai batik dan seperti itu. Nah, lalu dalam kepentingan pegawai itu, dalam organisasi itu ada kepentingan pegawai seperti apa? Seperti yang pertama, penghasilannya, jam kerjanya, hak cutinya, apa fasilitas yang diadakan, dan pendidikan yang dijadikan, dan juga ada juga pelatihan. Nah, semua itu harus dilakukan oleh pekerja yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pekerja tersebut bisa bekerja dengan semaksimal mungkin karena mereka sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah penempatan kerja. Jadi dalam penempatan kerja itu adalah penetapan tugas bagi pekerja yang baru dan penetapan tugas baru bagi pekerja yang lama. Nah, penempatan kerja ini biasanya merupakan kewenangan langsung dari kepala unit kerja setelah dikonsultasikan dengan manajemennya. Jadi mereka tuh ditempatkan di mana seperti itu tuh dari keputusan atasannya langsung. Nah, apabila kita sudah ditetapkan di sebuah jabatan, maka kita tuh harus bisa bertanggung jawab dengan jabatan kita, maka kita harus bisa bekerja dengan semaksimal seperti itu, teman-teman. Dan dalam pendapatan kerja itu ada yang di dalam promosi, transfer, dan demosi. Ya, yang udah nonton video ini, aku Ellen mohon maaf apabila banyak kesalahan dan sadar sih masih banyak kurangnya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran untuk ke depan ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.